Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku semuanya dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya telah kami berikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Surat ini kalau dikorelasikan dengan latar belakang historis atau asbabun nuzul, bahwa Rasulullah telah mendapatkan nikmat yang agung, nikmat yang besar, yaitu Al-Kautsar. Al-Kautsar yang dimaksud di sini salah satunya adalah Allah telah memberikan penghormatan secara spesial, yaitu telaga Kautsar yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala, yang hanya diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tahu semuanya bahwa Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini secara umum ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai anugerah yang besar, berbagai anugerah yang banyak, berbagai nikmat yang tak terbatas kepada kita sebagai manusia. Maka sudah selayaknya kita sebagai manusia yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersyukur kepadanya. Dan perwujudan syukur yang secara implementatif, yang secara realistis adalah kita bersyukur dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada berikutnya adalah fasholli lirabbika, artinya dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Sholat ini adalah bentuk ungkapan syukur secara nyata, karena syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar dengan kalimat hamdalah. Kalau tolak ukur syukur kita dilihat dari sebatas lisan, kita tahu kok orang yang mencuri seperti pencuri yang dikejar-kejar oleh masyarakat. Ketika dia selamat dari kejarannya pada situasi yang sepi, dia mengucapkan alhamdulillah telah diberikan keselamatan, tidak ditangkap oleh masyarakat, padahal dia pencuri. Sama halnya perampok, bahkan termasuk koruptor. Ketika koruptor sudah mendapatkan banyak aset dari negara kita dan tidak terpantau, tidak terdeteksi, mereka dalam hati kecilnya pun mengungkapkan alhamdulillah masih mendapat perlindungan dari Allah. Seakan-akan kalimat hamdalah itu adalah sebagai representatif daripada syukur, bukan saudaraku. Jadi syukur yang nyata kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada lain kecuali sujud, sholat, dan apa yang kita lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun juga bahwa langit dan bumi yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada Tuhan yang menciptakan langit, mana ada Tuhan yang menciptakan bumi, mana ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta seisinya, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepatutnya bagi manusia untuk bersujud di dalam ibadah sholat kita, dan apa yang dilakukan benar-benar larut, tulus, ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti syukur kepadanya. Berikutnya adalah wanhar, dan berkurbanlah. Bapak, ibu, saudaraku semuanya dimanapun berada, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sujud
itu hanya sebagai pemantapan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ibadah mahdoh. Setelah kita mendirikan ibadah sholat, itu pun belum cukup syukur kita kepada Allah. Lalu bagaimana syukur yang berikutnya? Dari sebagian harta benda yang kita miliki, ada yang kita keluarkan dalam rangka untuk memperagakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menunaikan ibadah kurban. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau melihat kata fasholli li rabbika wanhar, salat berkurban, ini kalau dikaitkan dengan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha, artinya bahwa ibadah kurban itu dilakukan setelah terlebih dahulu menunaikan sholat Idul Fitri. Artinya jika ada di antara kita yang memotong binatang kurbannya dan dilakukan sebelum sholat Id, maka tidak sah kurbannya, walaupun masih ada nilai baik, karena itu dibagikan kepada masyarakat, kepada fukoro, kepada masakin, bahkan termasuk siapapun yang berada di lingkungannya. Ini baru sebatas sodakoh atau sedekah, belum bisa masuk kurban. Karena kurban dilaksanakan berdasarkan ayat ini adalah setelah menunaikan sholat Idul Adha. Saudaraku semuanya dimanapun berada, bahwa kurban kita ya, ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan untuk menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama. Bagaimana kita bisa berbagi melalui ibadah kurban. Sebab bisa dikatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau orang itu tidak berterima kasih, bersyukur kepada orang lain, hakikatnya dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sekalipun dia sudah sholat, syukurnya belum sempurna. Karena buah dari ibadah sholat kita adalah kesalehan sosial. Kalau kita hanya sebatas melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam rangka menciptakan pribadi yang sholih, tetapi secara religius, ya. Karena itu kan baru sholih secara ritualitas. Kita aktif zikir, kita aktif sholat, itu artinya sebagai representasi daripada kesalehan ritualitas. Masih ada tuntutan yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa membangun kecintaan di antara manusia, membangun hubungan baik secara horizontal. Nah, kalau kita bisa melakukannya, maka dalam rangka untuk menciptakan soleh secara sosial. Yang pertama, soleh secara ritual. Yang kedua, soleh secara sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, sekalipun kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada dalam versi ulama fikih lain adalah sunnah kifayah. Artinya dalam satu keluarga hanya diwakili oleh salah satu di antara mereka, maka telah menggugurkan kewajiban di antara keluarga. Ada yang pandangan demikian. Tapi kita kembali lagi terkait dengan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, bagi orang kaya, bagi orang yang mampu, bagi yang punya kelebihan banyak harta benda, pada tanggal 10 Zulhijjah ataupun ditambah pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Hijriah, mereka tidak menunaikan ibadah kurban, disinggung keras, disinggung tegas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu
barang siapa yang kaya, barang siapa yang serba ada, tetapi ia tidak menunaikan ibadah kurban, kata Rasulullah, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Ini adalah sindiran keras, menanyakan bahwa sholat selama ini yang kita lakukan ini buahnya apa, manfaatnya apa. Sehingga begitu tegas Rasulullah, jangan sekali-kali dekati tempat sholatku. Itu sebuah sindiran bahwa orang yang kaya, orang yang mampu, sekalipun dia mendirikan ibadah sholat, buah dari sholatnya itu apa, faidah dari sholatnya apa. Ini terkait dengan masalah ibadah sosial. Di Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, senyampang kita masih diberikan anugerah besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelebihan. Orang miskin pun mereka sebenarnya terbayang kapan dia bisa melakukan ibadah kurban. Tetapi bagaimana kalau kita termasuk orang yang mampu ternyata tidak mau berkurban? Ini artinya kesempatan yang disia-siakan begitu saja. Bahwa ada yang hadis yang ekstrim. Kalau ada orang kaya, kalau ada orang yang mampu tetapi enggan berkurban, diberi kesempatan oleh Rasulullah. Dia mau mati dalam keadaan Yahudi atau dia mau mati dalam keadaan Nasrani. Ini juga sebagai satu bentuk kepedulian Rasulullah kepada kita, orang-orang yang telah diberi kemampuan, orang-orang yang telah diberi kesuksesan secara finansial. Karena tidak setiap orang mampu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, andai kata di bulan Dzulhijjah ini ada niatan di dalam diri kita untuk berkurban, pesan Rasulullah juga, kalau sudah jelas masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kita jangan memotong rambut, kita juga jangan memotong kuku, supaya apa yang ada pada organ tubuh kita pun ikut menjadi saksi akan ibadah kurban ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk kalau orang miskin yang belum ada kesempatan untuk berkurban di bulan Idul Adha ini, masih banyak kesempatan, yaitu dengan menunaikan ibadah puasa. Ada ibadah puasa yang dilakukan pada tanggal 8 yang disebut puasa Tarwiyah. Ada pula puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut adalah puasa Arafah. Monggo Bapak Ibu yang punya keyakinan 2 hari silakan. Ada juga yang berpegang teguh, jadi hanya fokus pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu puasa Arafah, dipersilahkan. Lalu fadilahnya apa puasa Arafah? Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa Arafah. Ternyata beliau memberikan jawaban bahwa puasa Arafah adalah ayyukaffiros sanata allati qablahu wasanata allati ba'dahu. Puasa Arafah yang kita lakukan itu punya potensi penghapus dosa kita selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Satu kesempatan emas jika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjumpai tanggal 9 Dzulhijjah khususnya, maka kita akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa 2 tahun. Gak main-main, dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus. Oleh karenanya kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan saudaraku semuanya, yang penting kita jangan sampai menjadi manusia yang membenci akan fitrah, akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridwan inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.